Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita ya yang cukup menyesakan buat umat muslim di Jawa Timur kalau nggak salah ya, di Blitar, karena ada sekelompok orang ya yang murtad rame-rame guys, menuju Tuhan yang Maha Esa ya. Ini saya belum cari kabar selanjutnya, tapi yang pasti mereka itu pada berpindah kepercayaan ya. Bagaimana hukum menurut Al-Quran dan hadisnya? Saya ambil dari surat An-Nahl ya, ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil imani walakin man saraha bil kufri sadran فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah ya, kecuali orang yang dipaksa kafir ya. Pada hatinya tetap tenang dalam beribadah, dia tidak berdosa, yaitu cuman untuk berpura-pura aja ya. Seperti yang terjadi di Andalusia kalau nggak salah, ketika Khalifah Islam runtuh itu banyak yang dibunuh ya. Ada juga yang pura-pura pindah agama ya, karena emang sangat mengerikan waktu itu ya. Terus ada di Mesir itu torikot, apa itu yang namanya tadinya torikot apaan, ketika penguasanya jolim pada rakyatnya itu diganti torekotnya ya, ada di Mesir ya. Tetapi orang yang melampangkan dadanya untuk kafir, secara sukarela dia pindah agama ya, sudah pasti maka kemurkaan Allah menimpanya ya, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, bahkan dia kekal dalam neraka ya, karena iman atau perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya selama menjadi muslim itu langsung hangus ya. Kebalik ketika orang yang non muslim atau masih kafir masuk Islam itu nol lagi ya. Kenapa sih orang-orang ini bisa murtad ya? Biasanya orang-orang kayak gini tuh sebenarnya punya kelebihan ya, karena emang ketika orang itu berada dengan orang-orang yang kafir, dia tuh bisa merasakan gitu, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu. Namun dia tidak tahu cara untuk memanfaatkannya ya. Siapa tahu ketika orang-orang punya kelebihan kayak gitu tuh biasanya untuk memberi syafaat kepada orang lain ya. Namun karena dia tidak tahu bahwa dia punya kelebihan, makanya lah ditarik sama orang yang kafir ini ya ke bawah. Harusnya dia tuh yang ngebawa, yang narik masuk itu, karena emang ada hadisnya ya, hadis riwayat Ahmad, Al-Banani, Al-Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Hashim, Ibnu Manda, dan Al-Asbahani ya. Ini Rasulullah ketika itu bersabda ya, suatu saat nanti umat Islam itu akan masuk ke seluruh penjuru rumah, kota-kota ya, tidak terkecuali dia akan memeluk Islam dengan paksaan ataupun dengan sukarela ya. Hal ini disohikan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani ketika Rasulullah pulang dari perang. Dia itu sholat 2 rakaat di masjid, lalu dia pulang ya, menemui Fatimah, lalu Fatimah mencium bibir dan kedua matanya ya, dan Fatimah berucap, wahai ayahku, kenapa penampilanmu sangat menyedihkan ya, pakaiannya lusuh, letih, pucat ya, namanya habis perang ya, gimana nggak babak belur gitu. Lalu beliau bersabda,
sekolah ketika aku diutus ke dunia itu untuk semua umat ya, yang nanti akan masuk ke seluruh penjuru dunia ya. Ini yang akan terjadi ketika umat muslimin yang istilahnya kurang mampu itu nanti akan ketika dikasih sedekah itu dia bilang cukup gitu, cukup lah, bisa dikasih 1 juta 2 juta bilangnya cukup ya. Itu adalah masa kemasan Islam yang terakhir ya, yang banyak ulama menyimpulkan itu adalah khilafah Islamiyah yang terjadi di akhir zaman nanti ya, sebelum munculnya atau sebelum orang-orang solehnya tuh dicabut nyawanya ya. Ketika orang muslim berbondong-bondong untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam di berbagai belahan dunia ya, seperti yang terjadi di Inggris, di Eropa khususnya, di Perancis. Makanya Perancis sekarang ada, kalau tidak ngebela Palestina itu langsung ditekan sama masyarakatnya gitu, karena emang udah banyak ya mayoritas muslim di sana ya, seperti di Inggris, di London, terus di Amerika juga mulai ya. Yang belum kejama itu Amerika Latin, terus ada bagian Afrika itu masih banyak. Terus ada bagian Cina, Korea, Jepang itu juga salah satu ulama internasional ya yang berdakwah lewat lintas agama, yaitu Dr. Zakir Naik juga berdakwah di bagian Jepang ya. Kemarin baru datang ke Indonesia. Terus bagaimana misi-misi yang diemban oleh wali-wali autad yang berada di penjuru dunia, yaitu merealisasikan salah satu dari hadis ini ya, yang itu istilahnya mengislamkan orang-orang kafir yang berada, setidaknya yang tidak berpihak kepada orang-orang Islamnya, seperti Amerika, Perancis, Inggris. Itu para wali-wali autad atau kutubul gos memerintahkan untuk masuk ke berbagai masyarakat yang emang pemimpinnya itu sangat-sangat jolim kepada umat Islam yang berada di Timur Tengah ya, khususnya itu Palestina. Itulah yang diemban oleh kutubul gos yang saat ini yang berada tentunya di Timur Tengah ya, karena emang kalau di Indonesia ya agak mustahil ya kutubul gos berada di Indonesia ya, karena emang bisa dilihat ciri-ciri salah satu kutubul gos itu biasanya dari bawah ke atas sampai pemimpinnya itu biasanya kuat untuk memegang syariatnya ya. Itu berbeda sekali yang berada di Indonesia saat ini ya. Bagaimana kita lihat pemimpinnya atau para ulama-ulamanya cuman fokus beribadah aja, tidak banyak lah ulama yang bisa mengeluarkan fatwa untuk menyerang para kekuasaannya ya. Itulah mengapa umat muslim di Indonesia itu sangat kacau balau ya, tidak terorganisir gitu, karena emang masih pecah ya, belum, jadi masih memasuki fase kedua, karena emang fase pertama itu zaman para wali 9 yang ada kesultanan, itu Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Itu adalah generasi pertama ya. Generasi kedua saat ini belum muncul gitu. Mungkin berapa puluh tahun ke depan lah mungkin akan muncul ya, banyak orang yang ulama-ulama yang membawakan dakwah yang masuk ke pemerintahan ya. Kita kembali lagi ke orang-orang yang ini, kenapa bisa murtad. Tadi saya singgung karena orang-orang ini biasanya punya kelebihan ya, namun dia tidak bisa memanfaatkannya ya. Apabila orang-orang yang murtad ini yang dicari adalah ekonomi, sungguh dia sangat rugi guys, karena di Islam itu sudah lengkap ya, apalagi di mazhabnya para wali itu ada makom. Ketika kalian sudah nyampe, kalian minta apapun itu akan mustahil kalau tidak dikabulkan ya.
karena emang sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengabulkan apapun untuk para kekasihnya ya. Yang salah satunya adalah semua indranya itu digerakkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah ya, yang menjikirkan semua anggota tubuhnya seperti mata, telinga, tangan, kaki, bahkan semua kolbunya itu pas zikir itu nyala semua ya. Sunan Bonang juga sama, namun yang berbeda adalah biasanya tuh la ilaha illallah sama Allah aja yang berbeda aja ya. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga itu pakai la ilaha illallah, terus wali yang lain seperti Sunan Derajat itu pakai Allah Allah Allah, Sunan Gunung Jati pakai astagfirullah astagfirullah. Itu macam-macam gitu. eh konsepnya sama namun dia make salah satu nama Asmaul Husna ya, yang Allah kasih kepada kekasih-kekasihnya gitu. Maka dari itulah ada makom yang ketika kalian berada di situ, tidak mungkin doa kalian itu kalau tidak dikabulkan ya. Ini sudah kepanjangan guys. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dikasih bagian ya, karena wali itu luas ya, ada yang dakwah, terus ada yang berpolitik, ada yang pengobatan seperti Sunan Gresik, ber, berniaga, dakwah sama pengobatan ya. Terus ada Sunan Giri, itu ya umaro ya ulama ya. Terus ada siapa lagi? Sunan Kudus, itu ya militer, senopati, itu zaman dulu tuh militer ya, jenderal lah. Ya tasawuf ya ulama juga ya, syariatnya agak kuat, agak kencang ya. Emang syariat orang dulu itu eh, ulama-ulama sekali berjaman dulu tuh masuk ke semua segmen itu, nggak jadi makomnya nggak cuman satu syariat aja gitu. Kebanyakan kan ulama-ulama saat ini tuh makomnya cuman ini haram, ini nggak boleh, cuman itu aja ya. Jadi nggak kurang masuk lah para ulamanya itu lebih mengandalkan para murid-muridnya yang masuk ke segmen-segmen atau departemen yang lainnya gitu. eh, Itulah mudah-mudahan kita dikasih bagiannya ya, bagian entah itu di dakwah, di berniaga, di militer, apapun itu. Kalau kalian punya kelebihan bahasa asing, kalian bisa bikin konten yang emang misal ngincer daerah ya, luar negeri ya, seperti Chinese itu kan agak keras ya, neken orang-orang Islamnya ya, terutama yang di Uighur, terus ada di Amerika, terus agak kenceng nyiksa orang-orang Timur Tengahnya ya, yang memperebutkan sumber daya alamnya gitu. Buat kalian yang jago berbahasa asing ya, bisa dimanfaatkan seperti pakai AI gitu ya. Misal copy paste dari website kan itu banyak itu, copy paste aja, terus mukanya pakai muka siapa itu bisa ya. Karena itu adalah bagian dari janji Rasulullah SAW yang emang suatu saat umat muslim itu akan masuk ke seluruh penjuru dunia ini ya. Mudah-mudahan kita dikasih bagiannya masing-masing ya, berdakwah dengan kapasitas dan kelebihan kita ya. Ilahi Doroti Waliullah di Kotamu Al-Fatihah bersama majelis Waliullah menuju keabadian.